Ustaz, Hmm? saya pernah dengar atau pernah baca, Ustaz. Nggak tahu benar apa enggak, mau memastikan. Itu katanya para munafik itu Ubay bin Salul tuh katanya nggak kena had, Ustaz. Kan dia juga melakukan ini, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Kok bisa nggak kena had? Ustaz? Melakukan apa? Dia juga melakukan apa? Kan katanya dalangnya Ubay bin Salul, Ustaz. Tapi saya pernah baca apa pernah dengar gitu. Katanya nggak kena had qadhaf, Ustaz. Ya. Bagaimana, Abdullah Ustaz? bin Ubay bin Salul. Iya, Ya, Ustaz. maka di sini ada sebutan hukum. Ya, biar tahu. Ya. Dia adalah orang pertama kali yang melakukan tuduhan itu. Berita disebarkan sama dia. Dan akhirnya Rasulullah menjadi kepikiran selama 1 bulan. Siti Aisyah merasa tertuduh. Dan banyak orang-orang yang menuduh juga. Ikut-ikutan Abdullah bin Salul. Nah, sekarang yang menuduh pertama kali dan dia tidak bertobat, dia terkena hukum karena tidak bertobat, ya. Dan dia kesalahan jelas itu tuduh keluarga Rasulullah buat tuduhannya tuduhan zina, ya, ketika berfahisyah. Maka dikenakan hukum itu. Nanti kamu lihat di apa namanya di hadis-hadis atau di buku-buku fikih. Apakah Ubay bin Salul terkena hukuman atau tidak? Ya, yang tidak kena hukuman itu adalah mereka orang-orang yang ikut nuduh tapi bertobat. Ya, tobat. Dan tobatnya tobatan nasuha. Dan orang yang terlibat ikut percaya, dia tidak kena hukuman, kena qazaf, tidak kena. Karena ikut-ikutan. Sebenarnya ikutannya tidak salah besar. Salahnya kecil, hanya percaya saja. Itu tidak terkena. Tetapi kalau Abdullah bin Ubay bin Salul, dia termasuk orang yang terkena hukuman. Ya. Kamu kan udah baca belum? Belum. Udah baca belum? Jadi siapa yang tanya? Pernah dengar gitu, Ustaz. Katanya kalau nggak salah nggak kena hukuman, Ustaz. Iya, kalau dengar aja kan susah. Dengar itu kan bisa salah sebenarnya. Nanti kan capek cari. Makanya saya katakan kalau dia bertobat, tobatan nasuha, ya, dia tidak terkena hukuman. Dalam hal ini kan dia tidak ada terdengar satu cerita yang dikatakan bertobat. Abdullah bin Salul itu adalah seorang laki-laki asalnya Yahudi, terus dia masuk Islam berpura-pura, dan kemudian pernah ikut perang perang Uhud. Dia sarankan kepada Rasulullah untuk berperang di dalam kota Madinah. Tapi kemudian para sahabat tidak terima, tidak punya idenya. Perang itu dilakukan di luar kota Madinah, yaitu di Uhud, ya, tepatnya di Jabal Rumat pada sekarang ini, depan Gunung Uhud. Dari situlah kemarahan timbul. Akhirnya dia keluar dari Islam dan dari peperangan itu. Nah, dia sebut munafik karena tingkat keyahudian tadi. Setelah itu juga mendengar satu cerita bahwasanya ada terlihat dikira atau dia sengaja membuat rekayasa, ya, menuduh Sofwan bin Mu'attal telah selingkuh dengan Siti Aisyah. Nah, karena Siti Aisyah adalah keluarga Rasulullah, jadi satu hal yang sangat berat. Dan tidak ada cerita dia kemudian bertobat dari tuduhan itu. Gitu ya.
Nanti kalau ada cerita yang kamu dapati bahwasanya si Abdullah bin Ubay bin Salul tidak terkena qazaf, boleh dikirimkan sini. Makanya di sini tugasnya salah satu di antaranya nuliskan cerita apa namanya hadis ifki. Yang kedua nuliskan kemudian nuliskan tentang tingkat penuduh ya terbagi kepada beberapa orang. Dan yang ketiga hukuman tuduhan itu sendiri. Nanti ditulis kembali dan dikirimkan sebagai susulan atau disatukan dengan hadis yang ada. Secepatnya, tolong kalau bisa besok sudah bisa direvisi ya tulisan itu. Kisahnya tulis bahasa Indonesia, Ustaz. Hah? Kisahnya ditulis dalam bahasa Indonesia, Ustaz. Susahnya? Kisah. Kisahnya. Ya, kalau hadis tulis bahasa Arab terus diterjemahkan. Ya. Baik. Kalau hukum bahasa Arab aja. Terus yang kelompok penuduh juga bahasa Arab. Baik. Lagi? Masih ada pertanyaannya? Afwan Ustaz, Ridwan Asal mau nanya Ustaz. Bagaimana sikap kita terhadap kejadian ini dan juga kejadian yang lain itu yang ada di zaman kita Ustaz, yang hadis Alifki tadi. Iya, sekarang kejadian gimana zaman sekarang ini? Ya, kita sulit juga menghukum seorang kalau kita tangkap misalnya. Makanya umat Islam itu kan selalu apa namanya? Kalau kita lihat misalnya Habib Rizik pernah dicaci maki oleh orang yang mengatakan Islam, tetapi sangat benci kepada Habib Rizik, gitu ya. Ya, kenapa? Saya perlu sebutkan Habib Rizik itu menurut banyak orang adalah keturunan Rasulullah. Adapun kebenarannya wallahu alam ya. Dan sisi lain, beliau adalah seorang pendakwah Islam yang gigih pada kebenaran dan tidak terlihat kepada kebohongan. Kalau itu terjadi, kita melihat bahasanya Habib Rizik ini orang yang baik gitu. Dia kiai, dia lulusan dari Riyadh, Arab Saudi, menjaga muruah dan seterusnya. Dia juga pendai, punya santren, tapi kemudian dituduh oleh banyak orang. Kita melihat orang-orang yang telah menuduh itu banyak yang mungkin saja kalau diceritakan gitu ya, mungkin bisa lebih 10 orang yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu mereka sakit langsung mati misalnya. Terus ada yang stroke, ada yang jatuh di kamar mandi, ada yang mati mendadak dan lain sebagainya. Itu diantaranya salah satu. Kenapa? Mereka tidak dihukumi secara Islam oleh negara. Karena mereka itu sendiri, terutama buzzer-buzzer itu ya, yang mereka entah mendukung siapa. Mestinya kalau orang-orang yang baik, pemerintah yang baik, dia harus melarang lah orang-orang kayak gitu, buzzer itu. Kenapa? Karena itu buat mengeruhkan suasana, buat keributan antara umat Islam dan umat Islam. Buzzer itu Islam, yang dituduh umat Islam. Ya, seperti tadi saya katakan Adi Armando misalnya. Terus ada Janda misalnya, dan lain sebagainya. Itu kalau kita sebutkan sekarang, mereka kafir apa kagak? Kalau dituduhnya umat Islam itu bisa dia jadi fasik. Ya. Fasik itu adalah orang melakukan dosa besar meskipun sekali. Atau dosa kecil yang dilakukan tapi berkali-kali. Gitu. Ya. Bagaimana kemudian amalannya?
Dia kalau nggak bertobat pada Allah ya sulit juga untuk bisa diterima. Nah, secara khusus negara itu membalas mereka, tangkap, penjara, nah, gitu kan? Disuruh dia bertobat, bukan hanya penjara saja. Itu pertama. Yang kedua, kalau tidak dilakukan itu oleh pemerintah, nanti kan umat Islam yang bertindak. Kalau umat Islam tidak lakukan, tidak bertindak, nanti Allah langsung yang akan turun tangan. Ya. Akhirnya banyak mereka yang tadi dibalas oleh Allah dengan cara-cara seperti itu. Jadi kalau saya melihat ini Islam itu kan punya Allah, ya kan? Jangan lakukan tindakan-tindakan gegabah. Makanya orang-orang tidak mengerti, menurut saya diam, jangan bicara banyak. Ya. Mereka ikutin aja, misalnya orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, para kiai, para ulama, para habaib, misalnya kayak gitu. Kecuali mereka kesalahan, lakukan benar-benar salah. Dan silakan saja kalau salah, mungkin dia tegur. Ya, kalau kiai baik-baik. Nah, sekarang ada lagi nih yang sedang viral juga. Ada Kiai Sukabumi kalau nggak salah. Indramayu gimana? Yang dia ceramah di Mabes Polri secara tentang mana la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah itu mengatakan tidak ada Tuhan kecuali majikan-majikan yang benar adalah Allah. Gitu. Dia menerjemahkan majikan. Ada yang tahu itu? Ada yang tahu nggak? La ilaha illallah pada makna yang hakiki. Terus dia katakan ini kemudian penyimpangan makna. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Nah, itu kesalahan berarti ya. Padahal itulah yang sebenarnya. Nah, saya melihat sekarang ini orang banyak yang pada berubah pendapatnya pada saat dia dihadapkan oleh sesuatu, misalnya dihadapkan uang, gitu. Disuruh menyampaikan sesuatu yang sedikit berbeda tentang agama, berbeda tentang Islam. Mau mereka dihadapkan dengan kedudukan misalnya, ya mau dan seterusnya. Jadi itulah kelemahan manusia saat ini. Jadi kalau kita bicara seperti itu, orang itu kan ini ya, misalnya orang alim miskin, gitu ya, orang alim miskin. Itu dengan kemiskinannya, artinya kalau dia diberikan uang, kadang-kadang bisa merubah akidah, merubah syariah, atau dipaksa untuk berbuat sesuatu yang salah terhadap Islam. Mau, gitu. Enggak seperti dulu. Kalau dulu kan banyak orang yang bersikeras, tekad. Kalau disuruh apa-apa tidak sesuai dengan Islam, karena ya Hamka dahulu dia seorang Muslim yang kuat bertahan. Pada saat dia diminta duduki satu jabatan tertentu dia nggak mau. Dan pada saat dia dipaksa untuk duduki jabatan, justru ditinggalkan ya kedudukan yang sudah ada agar tidak dipaksa untuk menduduki jabatan. Dan sekarang orang itu kan dengan jabatannya didatangi diberikan uang dan sangat mudah untuk bisa diberikan. Ini yang bahaya seperti itu. Jadi kita melihat agama itu sangat penting dan Allah segala-galanya, ya. Dan kita adalah milik Allah. Umat Islam itu beragama dengan agama Islam adalah agama Allah. Apa yang dikatakan oleh Islam itu sebuah hukum kita, maka ikutilah hukum itu. Gitu ya. Jangan menanggap rendah terhadap Islam. Orang menganggap rendah Islam itu kan
nggak ada bedanya antara agama Islam dengan agama Buddha. Ada senang dia Islam, ada senang dia dengan agama lain, dia pindah ke agama lain. Mungkin ada sebab. Maksudnya kalau ada Islam yang kuat ya nggak pindah, dia akan selalu ya gang teguh pada Islam. Baik ya, saya kira ini yang sampaikan. Masih ada pertanyaan? Syukran ya Ustaz. Masya. Baik, yang lain masih ada? Satu lagi. Ini yang kelihatannya oleh cuma 3 orang. Ya, yang lain udah pada nih. Ustaz, untuk kisi-kisi PS minggu depan itu kayak apa Ustaz? Kisi-kisi, kamu pelajari banyak tentang apa namanya. Saya kepengen sekarang ini lebih kepada bagaimana kamu nyusun les Arab, gitu ya. Dan soal-soal dijawab dengan tulisan, bukan dengan ketikan, ya, dengan tulisan tangan, pulpen, foto dan dikirim. Ya, misalnya cerita tentang sebab terjadinya satu peperangan misalnya, gitu ya. Gimana? Ceritakan. Dan waktu saya berikan sampai waktu belajar selesai. Kalau ini jam 1 sampai jam 2 berapa? 2.40 Ustaz. 2.40. Ya, jam 2.40 selesai. Tidak ada lagi kelebihan waktu. Bagi yang lambat disetorkan tutup. Ya. Jadi tidak bisa diterima dengan alasan apapun. Kemarin saya masih bisa atas sanggup dan saya berikan waktu seluas-luasnya. Padahal nulisnya juga pakai ketik. Banyak tinggal apa namanya copy paste. Kalau sekarang tulis sendiri dan artinya terbatas. Harus kamu hati-hati dan terus terang jangan protes. Nantinya kalau ada protes, nyalahi aturan, saya nggak terima protes. Apa yang harus tepat. Jadi ya, kisi-kisi kemana ya? Kamu baca aja. Hadis-hadis yang sudah kita pelajari, terutama hadis dan maknanya harus pahami. Setelah itu kalimat-kalimat gharib ya. Dan juga yang sangat penting adalah kamu sebutkan takhrijnya. Ya, nggak usah banyak-banyak, satu hadis yang satu. Kemudian tentang masail fiqhiyah. Masail fiqhiyah itu penting sekali. Kalau ada hukum-hukum jelaskan. Terus masalahnya antara hukum wajib dan tidak wajib, misalnya hukum apa yang disebutkan di situ bersama dalil-dalil yang ada. Dan kalau tarjihnya disebutkan tarjih. Baik ya. Lagi. Baik, naktafi. Dari dirasa ya kepada insyaallah asbul qadim naltaqi di امتحان الأسبوع الفترة وكل واحد لابد عليه أن يحضر لتمام الساعة الساعة 1 كل واحد جاهز ومستعد يمكن في ساعة 1 مباشرة أنا أعطيكم الأسئلة وينتهي وقت على حسب الساعات الدراسية ولا يزيد ولو نقطة ولو دقيقة. طيب شكرا للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.